Klinik kecantikan, Mah. Ngapain aku harus ke sini, bukankah aku sudah cukup cantik? Ujar Amira percaya diri sambil terkekeh. Betul sayang, tapi mama ingin kamu lebih cantik lagi, oke? Bujuk Natasha. Amira memang jarang sekali ke klinik kecantikan, bahkan ini adalah kali kedua baginya setelah sebelumnya dia ke klinik kecantikan yang sama bersama Natasha. Masih lekat di ingatannya, bagaimana seorang terapis kecantikan membuat wajahnya merah-merah dan terasa sangat sakit karena sentuhan benda-benda yang berfungsi untuk membersihkan wajahnya. Hasilnya memang cukup memuaskan, wajah Amira menjadi lebih bersih dari jerawat dan komedo. Namun, Amira tidak terlalu suka dengan rasa sakit yang dirasakan saat treatment. Amira bisa perawatan sendiri di rumah kok, Mah. Bahkan Amira sangat rajin memakai masker wajah, jadi sepertinya tidak perlu ke klinik kecantikan lagi, Mah. Amira berusaha menolak dengan membuat alasan. Amira, apakah kamu lupa, jika ini bukanlah sebuah penawaran yang bisa kamu terima atau tolak? Ini adalah sebuah hukuman yang mau tidak mau harus kamu terima, jelas Natasha. Berhentilah beralasan dan masuklah. Sambung Natasha lagi memberikan perintah dengan sangat tegas. Seketika Amira terkesiap, belum pernah dia melihat ibu mertuanya berbicara setegas ini padanya. Karena yang dia tahu, Natasha selalu berbicara lemah lembut kepadanya. Mau tidak mau Amira menurut perintah Natasha. Dengan langkah berat dia mulai memasuki klinik tersebut. Langkahnya kembali terhenti saat dia menyadari jika hanya dirinya saja yang mendekat ke arah klinik. Mamah tidak ikut? Tanya Amira. Tidak sayang, kemarin lusa mamah baru treatment anti-aging. Mamah tunggu kamu di sana. Tunjuk Natasha pada sebuah coffee shop tak jauh dari klinik kecantikan yang akan Amira kunjungi. Tapi Mah, aku nggak tahu treatment apa yang harus aku pilih, ujar Amira lagi mencemaskan dirinya sendiri. Di sana ada dokter yang akan menjelaskan apa yang kamu butuhkan. Pergilah. Sekali lagi Amira hanya bisa menurut apa yang diperintahkan kepadanya. Dengan ragu Amira masuk ke dalam klinik yang sebelumnya pernah dia kunjungi. Kali ini Amira tidak lagi bersikap norak seperti biasanya, karena dia sudah tidak lagi merasa takjub dengan sekelilingnya. Namun, tetap saja dia merasa gugup dengan apa yang harus dia lakukan. Amira yang biasanya tidak tahu malu, mendadak jadi takut terlihat norak. Kali ini dia benar-benar menjaga sikapnya. Hampir 3 jam Amira di dalam klinik untuk mendapatkan perawatan. Bergegas dia keluar dan mencari ibu mertuanya yang berjanji menunggunya di salah satu coffee shop. Mah, aku sudah selesai, ujar Amira mendekat ke arah ibu mertuanya yang sedang menikmati secangkir kopi ditemani sepotong keik yang tampak masih utuh. Bagus, bagaimana perasaanmu? Lebih rileks. Lihatlah, Mah. Wajahku justru jadi merah-merah begini, Mah. Amira menunjukkan wajahnya yang baru saja melewati serangkaian perawatan. Itu hanya sementara sayang, setelahnya kamu akan jadi lebih cantik. Beauty is fine, sayang. Natasha berusaha menenangkan Amira yang menjadi panik, karena menyangka wajahnya justru menjadi rusak akibat perawatan. Dan aku menghabiskan banyak sekali uang papa untuk 1 kali perawatan, Mah. Aku menghabiskan lebih dari 30 juta. Ucap Amira sedikit menyesal. Nggak apa-apa, sayang. Mama bahkan bisa 2 kali lipat dari itu untuk sekali perawatan. Papa akan sangat bahagia, jika kita mau menggunakan uangnya, ujar Natasha. Hah. Lucu sekali memang tingkah orang kaya, dia akan bahagia saat ada yang menggunakan uangnya. Batin Amira menanggapi perkataan Natasha sambil tersenyum kaku. Kamu mau minum kopi dulu? Tawar Natasha. Tidak, Mah. Aku ingin pulang. Baiklah. Keduanya kini memutuskan untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Natasha masih memiliki sesuatu yang ingin diberikan pada Amira. Tunggu sayang, cobalah beberapa baju ini. Mama ingin melihatnya.
Ujar Natasha menunjuk beberapa kantong belanjaan yang berisi baju-baju teronggok di bawah sofa. Perlahan Amira mendekati sebuah paper bag bertuliskan salah satu brand ternama, lalu mengambil isinya dan merentangkannya. Dress. Ya, pakailah. Mama ingin melihat kamu memakainya, ujar Natasha tersenyum antusias. Amira menuruti apa yang dikatakan oleh Natasha, berjalan ke salah satu kamar terdekat dan menyalin baju yang dia gunakan dengan baju yang ditunjuk oleh Natasha untuknya. Sebuah mini dress tanpa lengan berwarna merah marun yang sedikit menggantung di atas lututnya, membuat kaki jenjang Amira terekspos dengan indah. Sedangkan di bagian dadanya, terlihat sedikit lebih rendah. Mini dress itu melekat apik di tubuh ramping Amira, membuatnya menjadi lebih menarik untuk dilihat. Setelah menyalin pakaiannya, Amira kembali keluar untuk menunjukkan pada Natasha penampilannya setelah menggunakan baju pilihan ibu mertuanya. Kamu terlihat sangat berbeda Amira. Aku ingin kamu memakai pakaian seperti ini setiap hari. Singkirkan semua celana jeans dan t-shirt milikmu. Mama sudah membelikan banyak baju seperti itu untukmu, kata Natasha lagi sambil menunjukkan pada Amira, puluhan paper bag yang masing-masing berisi lebih dari satu baju. Tapi mah, aku tidak nyaman mengenakan baju seperti ini terlalu pendek untukku. Tolak Amira. Kau lupa dengan hukumanmu. Jadilah patuh dan turuti semua kemauanku, Amira. Tegas Natasha lagi. Lagi-lagi Amira hanya menunduk, menyesal sebelumnya sudah begitu senang dengan bentuk hukuman yang diberikan oleh Natasha. Namun, kenyataannya hukuman yang diberikan oleh Natasha justru sangat tidak menyenangkan baginya. Amira seolah dirubah menjadi orang lain yang sangat bertentangan dengan dirinya sendiri. Melihat ekspresi tidak senang dan tampak wajah keterpaksaan yang ditunjukkan oleh Amira, Natasha bangkit dan bergerak mendekat ke arah Amira. Sayang, kamu akan terbiasa dengan semua ini, percayalah. Ujarnya mengusap lembut pipi bagian bawah Amira berusaha untuk menyemangatinya. Lagi-lagi Amira hanya bisa mengangguk patuh. Kemudian Amira meminta izin untuk masuk ke kamarnya. Rasanya dia ingin sekali beristirahat. Hal-hal yang dia lakukan hari ini, yang mungkin dianggap menyenangkan oleh kebanyakan wanita, justru membuatnya merasa sangat lelah dan cukup menyiksa batinnya. Dia merasa sedang dipahat perlahan-lahan untuk diubah menjadi seperti apa yang Natasha mau. Ini sangat tidak menyenangkan. Ini sangat tidak nyaman baginya. Amira berjalan dengan langkah yang berat menuju ke kamarnya, diikuti oleh dua pelayan di belakangnya. Dua pelayan inilah yang ditugaskan untuk menyingkirkan seluruh baju-baju Amira di lemarinya sekarang dan menggantinya dengan baju-baju yang baru saja dibelikan oleh Natasha. Amira hanya bisa menatap nanar setiap baju-baju yang disingkirkan dari dalam lemarinya. Dan disimpan di dalam sebuah keranjang baju yang sebelumnya memang sudah dibawa oleh salah satu pelayan yang mengikutinya. Baju-baju yang katanya tidak terlihat bagus dan merusak pemandangan bagi Natasha itu adalah baju-baju yang memiliki sejarah bagi Amira. Baju-baju itu mungkin bukan baju yang bermerek seperti yang dibelikan oleh Natasha untuknya. Namun, di setiap baju jelek itu memiliki cerita sendiri. Salah satunya sebuah t-shirt berwarna putih yang sering sekali dia gunakan, hingga bagian lehernya terlihat kusut. Itu adalah t-shirt yang sengaja dibelikan oleh ayahnya. Belum lagi, semua baju-bajunya dibeli dengan susah payah dari hasil menyisihkan uang gajinya setiap bulan. Hufha, bahkan daster ungu bunga-bunga itu baru lunas cicilannya. Aku baru memakainya 2 kali. Gumam Amira melihat daster yang dimasukkan dalam sebuah keranjang oleh pelayan. Kami sudah selesai, Nona. Silahkan beristirahat. Pamit kedua pelayan itu sambil membawa pergi keranjang baju lamanya. Lalu meninggalkan Amira yang terlihat sendu. Amira berjalan ke sebuah standing mirror, di mana seluruh tubuhnya bisa terpantul sempurna di dalam cermin tersebut. Baiklah, mungkin aku memang terlihat pantas dipanggil, Nona, dengan tampilan seperti ini.
Namun aku lebih suka dipanggil Mbak, asalkan aku boleh mengenakan hot pants dan t-shirt saja. Amira mulai bermonolog dengan dirinya sendiri. Mengomentari tampilannya saat ini dan membandingkannya dengan penampilan beberapa waktu yang lalu. Saat sedang berdiri di depan cermin memandangi bayangan dirinya, mendadak pintu kamarnya terbuka. Siapa lagi yang masuk jika bukan Nicholas? Nicholas masuk dengan raut wajah yang terlihat lesu, penampilannya bahkan terlihat sedikit berantakan. Pandangan matanya seketika tertuju pada Amira yang tengah berdiri di depan cermin. Tatapan tajam diberikan pada Amira, masih sama seperti sebelumnya. Nicholas, dari mana kamu? Sapa Amira. Apakah itu penting bagimu? Kamu sudah cukup puas, bisa menyingkirkan Brandon dan bergaya seperti seorang nona muda agar bisa lebih pantas mendampingiku. Ujar Nicholas tampak ketus. Sejak awal Nicholas memang menyalahkan Amira atas kepergian Brandon. Dia mengira jika Amira lah yang menyebabkan Brandon pergi. Ditambah lagi kini Amira terlihat dengan penampilan yang sedikit berbeda, seolah sedang berusaha memantaskan diri untuk menggantikan sosok Brandon di hatinya. Apa maksudmu, Nico? Tanya Amira heran. Tidak perlu pura-pura bodoh. Aku kira kita benar-benar bisa menjalin kerjasama dalam sebuah kesepakatan. Tapi kenyataannya tidak, kamu melaporkan keberadaan Brandon pada mama dan papa. Tuduh Nicholas tanpa alasan. Apa? Jadi kamu menuduhku melaporkan keberadaan Brandon pada orang tuamu? Dengar Nico, aku sama sekali tidak melakukannya. Bahkan aku sendiri tidak tahu bagaimana orang tuamu ada di sana. Amira berusaha membela dirinya dengan mengatakan yang sebenarnya. Halah. Berhenti bersikap sok baik dan tulus. Kamu tidak jauh berbeda dengan perempuan yang lainnya. Menginginkan aku dengan melakukan banyak cara. Begitu, bukan? Selamat caramu untuk menyingkirkan Brandon berhasil. Tapi sampai kapanpun kamu tidak akan bisa mendapatkan hatiku. Sekalipun kamu adalah istriku. Nicholas terus menyalahkan Amira atas kepergian Brandon. Dia masih sangat terpuruk dengan sebuah perpisahan yang tiba-tiba. Hatinya merasa hancur, begitu juga dengan hidupnya. Nicholas kembali pergi meninggalkan kamarnya, tidak mau berlama-lama menatap Amira yang masih berdiri kokoh di hadapannya dan berusaha untuk meyakinkan dirinya, bahwa Amira sama sekali tidak terlibat dengan apa yang terjadi dengan Brandon. Amira yang menyaksikan bagaimana Nicholas menyalahkan dirinya, hanya bisa membeku menatap kepergian Nicholas yang kini menghilang dari balik pintu kamarnya. Entah kenapa ada sisi hatinya yang merasa tercubit, saat Nicholas mengatakan sesuatu yang menunjukkan kebenciannya pada Amira. Amira merasa tidak rela dibenci oleh Nicholas, meskipun dia sendiri tidak tahu kenapa hal itu bisa dia rasakan. Bawa aku pergi ke suatu tempat, Ken. Ujar Nicholas saat dirinya kembali menemui sekretaris pribadinya itu. Apakah Anda ingin mencari keberadaan Brandon lagi? Tanya Ken. Nicholas menggeleng pelan, dia sudah mulai putus asa untuk mencari keberadaan kekasihnya. Sudah hampir seharian dia berkeliling ke tempat-tempat yang mungkin bisa ditemukan jejak Brandon. Mulai dari bandara untuk mengecek jadwal penerbangan jet pribadinya yang mungkin akan membawa seseorang pergi. Sampai ke rumah sakit berharap Roy masih berbaik hati untuk merawat luka-luka yang dialami oleh Brandon. Namun, semuanya nihil, jejak Brandon bahkan tidak ditemukan di semua tempat yang Nicholas kunjungi. Kemanapun. Aku hanya ingin menenangkan diri sejenak. Ujar Nicholas lagi memerintahkan Ken untuk membawa dirinya ke tempat yang mungkin bisa memperbaiki suasana hatinya. Ken dengan sigap melajukan kendaraannya menuju ke arah ujung kota. Kali ini tujuannya adalah ke arah pantai. Mungkin dengan membawa tuannya ke sebuah pantai, bisa membuat kelegaan di hati Nicholas. Semua ini salah wanita itu. Ujar Nicholas pada Ken setelah keduanya sampai di sebuah pantai berpasir putih dengan deburan ombak yang tidak terlalu besar. Wanita itu? Tanya Ken tidak paham,
wanita siapa yang dimaksud oleh tuannya? Ya, wanita yang menikah denganku. Maksud Anda, Nona Amira. Kenapa Anda menyalahkan Nona Amira, Tuan? Tanya Ken tidak mengerti kenapa mendadak tuannya menyalahkan Amira. Ya, aku yakin dia yang melaporkan pada Mama dan Papa tentang keberadaan Brandon. Agar dia bisa menyingkirkan Brandon dan berharap menjadi istriku yang aku cintai. Terang Nicholas berbicara menurut dugaannya sendiri. Saya rasa Nona Amira tidak seperti yang Tuan kira. Dia tidak mungkin melakukan hal semacam itu, Tuan. Jika dia mau, seharusnya dia melakukannya saat Anda berada di Singapura bersama dengan Brandon. Tetapi Nona Amira tidak melakukannya, Tuan. Bahkan Nona Amira berusaha menutupi hubungan kalian dan memohon kepadaku untuk tidak mengatakan kepada Tuan Tony tentang keberadaan Brandon saat bersama Anda di kamar hotel. Terang Ken mencoba mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Aku tetap tidak mempercayainya. Dia sudah membuatku kehilangan seseorang yang sangat berharga di hidupku. Aku pun akan membuat dia kehilangan sesuatu yang berharga di hidupnya. Ucap Nicholas dengan tatapan tajam penuh kebencian. Pandangan Nicholas terarah ke laut lepas, di mana ombak berdeburan membuat suara khas yang menenangkan. Namun, kenyataannya hati Nicholas kini memang sedang tidak bisa ditenangkan oleh apapun. Ken hanya menatap lekat wajah tuannya yang terlihat sedang memendam kemarahan dan kesedihan yang menyatu. Dia juga sedikit mengkhawatirkan tentang ucapan tuannya untuk Amira. Namun, lagi-lagi Ken tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan hanya untuk sekedar menyampaikan peringatan pada Amira. Dia khawatir perbuatannya menyalahi Nicholas dan dinilai lancang. Malam ini Amira kembali mengenakan mini dress yang diberikan oleh Natasha, karena memang semua baju di lemarinya hanya ada model baju yang sejenis. Cukup lama Amira berdiri di depan lemari bajunya untuk memilih baju mana yang kiranya cukup nyaman untuk dia kenakan tidur. Hingga pilihannya jatuh pada sebuah mini dress hitam berenda dengan satu tali kecil di bahunya. Ah, bukankah dia seorang gay? Jadi tidak masalah bukan, jika aku mengenakan baju seperti ini di hadapannya. Bukankah aku sebelumnya justru mengenakan sebuah lingerie dan dia sama sekali tidak melihat ke arahku? Amira berusaha meyakinkan dirinya, jika baju yang akan dia kenakan tidak akan membuat hasrat Nicholas bangkit. Bagaimanapun juga, dia masih sangat ingin mempertahankan kesuciannya sampai dia berpisah dengan Nicholas. Amira kembali duduk di sofa yang biasa dia gunakan untuk tidur. Rambut panjangnya sengaja dia ikat tinggi ke atas, menampilkan leher jenjangnya yang putih mulus. Amira sibuk memainkan sebuah permainan yang biasa dia mainkan di ponselnya. Brak! Pintu kamar dibuka oleh Nicholas tanpa mengetuk pintu sebelumnya. Sontak Amira terkejut dan spontan menutupi tubuhnya menggunakan bantal. "Kamu sudah pulang, Nicholas?" Sapa Amira mencoba ramah, berharap amarah yang Nicholas rasakan sudah padam. Nicholas menatap tajam ke arah Amira, wajahnya terlihat dingin dan tampak jelas awan hitam di wajahnya. Amira hanya bisa menelan ludahnya dengan susah payah, menyesal karena sudah berusaha menyapa Nicholas terlebih dulu. "Di antara kita sudah tidak ada lagi kesepakatan. Jadi jangan pernah lancang memanggil namaku," seru Nicholas garang. Seketika mata Amira mengerjap karena merasa terkejut, sekaligus merasa takut karena sudah melakukan kesalahan dengan memanggil nama Nicholas tanpa embel-embel, "Tuan." Baik Tuan. Maafkan saya." Amira cukup peka untuk kembali bersikap hormat pada Nicholas. Mengingat Nicholas sedang murka, agaknya dia tidak mau memperdebatkan masalah sepele dan memilih mengalah. "Tapi Tuan, tidak seharusnya Anda menyalahkan saya seperti itu. Sungguh saya tidak terima jika kepergian Brandon adalah karena kesalahan saya, karena saya tidak melakukan apapun." Amira berusaha membela diri dan menjelaskan apa yang terjadi. "Jangan pernah menyebut nama Brandon dengan mulut licikmu," hardik Nicholas. Nicholas berjalan mendekat ke arah Amira,
lalu dengan kasar merebut bantal yang sedang digunakan oleh Amira untuk menutupi tubuhnya. Terpampang jelas tubuh Amira yang terlihat menggunakan baju terbuka. Namun, hal ini tidak bisa membuat Nicholas jantungan seperti biasanya dan memalingkan wajahnya. Dia sedang dikuasai amarah, hingga hasratnya sama sekali tidak muncul. Kau tahu, aku sudah kehilangan sesuatu yang sangat berharga karenamu. Nicholas mencengkeram dagu Amira hingga membuat Amira mendongak ke arahnya. Amira seketika merasa ketakutan dengan apa yang dilakukan oleh Nicholas. Tanpa terasa matanya mulai berair dan tangannya bergetar. Baru kali ini dia melihat seseorang terlihat sangat murka kepadanya. Kamu juga harus kehilangan sesuatu yang berharga bagimu, kata Nicholas lagi dengan geram. Seketika Amira membelalakkan matanya, terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Nicholas. Aku tahu, kamu sangat menjaga kesucianmu, bukan? Karena kamu menikah denganku tidak benar-benar untuk menjadi istriku, tapi semata-mata hanya untuk ayahmu. Nicholas kembali menebak tujuan Amira bersedia menikah dengannya. Agaknya tebakan Nicholas benar, terbukti Amira tampak terkejut dengan membesarkan pupil matanya. Nicholas menyeringai jahat mengetahui kebenaran atas apa yang dia kira selama ini. Mari buat semuanya menjadi setimpal. Kamu juga harus merasakan kehilangan seperti yang aku rasakan. Pekik Nicholas terlihat kejam. Kamu mau apa, Nicholas? Seru Amira, saat wajah Nicholas mendekat ke arahnya. Spontan Amira melakukan perlawanan dengan menamparkan pipi Nicholas kasar. Nicholas yang mendapatkan perlawanan tiba-tiba dari Amira, segera melepaskan cengkramannya dan memegangi bibirnya yang berdarah karena sedikit sobek di ujung bibirnya, akibat tamparan keras Amira. Ternyata kamu cukup bertenaga, hah? Ujar Nicholas lagi sambil menyeringai bak setan. Amira yang mengetahui Nicholas tidak tinggal diam membiarkannya begitu saja, segera berlari menjauh sambil membawa bantal untuk menutupi tubuhnya. Menjauhlah dariku, Nicholas! Teriak Amira ketakutan. Kenapa? Apakah kamu takut denganku? Bukankah aku suamimu? Aku berhak atas apapun di dirimu. Nicholas kembali berjalan mendekat ke arah Amira yang kini sudah terpojok di ujung tembok kamarnya. Berhenti dan jangan mendekat, teriak Amira. Namun, Nicholas tetap berjalan semakin dekat ke arah Amira. Mencengkram dagunya, hendak mencium paksa bibir mungil Amira yang belum pernah terjamah sama sekali. Amira yang ketakutan tidak tinggal diam membiarkan itu terjadi. Dengan berani, Amira mengeluarkan cairan mulutnya hingga tepat mengenai wajah Nicholas. Plak! Sebuah tamparan keras dilayangkan ke pipi Amira. Nicholas yang merasa terhina diperlakukan demikian, menamparkan Amira dan meninggalkan jejak tangan berwarna merah di pipi Amira yang putih. Seketika Amira menangis sambil memegangi pipinya yang terasa panas. Tampaknya Nicholas masih tidak putus asa untuk membalas Amira. Dengan kasar Nicholas menarik paksa baju yang dikenakan oleh Amira, hingga baju itu robek dengan mudah. Membuat baju bagian atas Amira koyak. Kini bagian atas Amira bisa terlihat dengan jelas seandainya tidak ada bantal yang sejak tadi digunakan untuk menutupi tubuhnya. Dengan kasar Nicholas merebut bantal yang dipertahankan mati-matian oleh Amira. Tak ada lagi benda yang bisa menutup bagian dadanya kecuali tangannya sendiri yang dibiarkan menyilang. Dengan kasar Nicholas menggotong tubuh mungil Amira ke bahunya layaknya karung beras. Kemudian dengan kasar melemparkan tubuh Amira ke ranjang miliknya. Dan bergegas mengunci tubuh Amira agar tidak bisa bergerak bebas. Bukankah ini yang kamu inginkan? Bersetubuh denganku. Bukankah beberapa waktu yang lalu kamu berusaha menggodaku dengan mengenakan sebuah baju lingerie? Mari kita lakukan malam ini. Ujar Nicholas lagi menatap tajam dengan senyuman licik tersungging di wajahnya. Tolong lepaskan aku, Nicholas. Rintih Amira. Tuan. Nicholas berseru mengoreksi panggilan yang baru saja disebutkan oleh Amira.
Tolong lepaskan saya, Tuan Nicholas. Anda membuat saya takut. Pinta Amira memohon belas kasih Nicholas. Namun, Nicholas yang sedang diliputi kemarahan, sama sekali tidak mengindahkan rengekan Amira. Setelah puas memandangi Benoit Ranum istrinya, Nicholas kembali menatap wajah Amira yang sudah berurayan air mata. Terlihat wajah Amira yang sangat ketakutan. Bahkan sesekali isak tangis terdengar lirih dari mulut Amira. Mendadak Nicholas merasa iba melihat Amira terlihat begitu ketakutan dan pasrah. Isak tangis yang terdengar mengiba, membuat Nicholas serta-merta melepaskan cengkraman tangannya dari tangan Amira dan perlahan menjauhkan dirinya dari tubuh Amira. Amira yang merasakan Nicholas melepaskan cengkraman di kedua tangannya, segera meraih sesuatu di dekatnya untuk menutupi tubuh bagian atasnya yang polos. Entah kenapa mendadak Nicholas menyesal telah melakukan hal yang membuat Amira ketakutan. Amira segera beranjak dari ranjang Nicholas dan berlari menjauh ke arah sofa di mana dia bisa tidur. Diambilnya sebuah selimut yang tergeletak tak jauh dari sofa untuk menutupi seluruh tubuhnya. Amira meringkuk di dalamnya dengan badan yang masih bergetar. Baru saja dia mengalami hal yang mengerikan baginya. Melihat Amira yang bergetar dari balik selimutnya, membuat Nicholas merasa bersalah. Namun, Benoit miliknya sudah terlanjur bangun dan meminta untuk dituntaskan. Mau tidak mau, Nicholas bergerak ke kamar mandi, untuk menuntaskan hajatnya sendiri. Dan anehnya bayangan Amira justru kian melekat dalam benaknya, hingga bayangan Amira lah kini yang menjadi objek untuk bisa menuntaskannya. Sial, kenapa jadi begini? Kenapa justru aku sendiri yang tersiksa? Aku tidak akan membiarkan dia bebas. Aku akan mengganti siksaan untuk Amira dengan cara yang lain. Tekad Nicholas setelah dia menyelesaikan hajatnya.